Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penemuan konsep di youtube.com menggunakan metode faktorisasi. Next. Kelompok kami beranggotakan Nahila Sofi dengan NIM akhir 23, kemudian ada Ninta Nuraini dengan NIM akhir 26, ada Mega Yuliani NIM akhir 27, dan Natasha Safira NIM akhir 28. Next. Nah, oke, yang pertama itu ada latar belakang perkembangan situs berbagi video dalam era Web 2.0. Nah, dalam era Web 2.0 ini, orang dapat berinteraksi secara efektif di internet alih-alih hanya mengambil data. Jejaring sosial seperti forum, blog, dan situs berbagi video adalah contoh aplikasi. Jejaring sosial seperti Facebook, Bebo berkembang dengan konten yang dihasilkan pengguna yang bisa berupa teks, gambar, atau video. Situs berbagi video seperti YouTube telah mengalami pertumbuhan pesat. YouTube telah menjadi platform utama bagi pengguna untuk membagikan konten multimedia mereka, seperti video musik, vlog, tutorial, dan lainnya. Namun pertumbuhan yang pesat ini juga membawa tantangan baru, terutama terkait dengan pencarian video. Dengan jumlah video yang terus meningkat secara eksponensial, pengguna seringkali kesulitan menemukan video yang mereka cari karena kategori yang tersedia masih kurang spesifik, dan terkadang tidak mencerminkan keberagaman konten yang ada. Okay, next. Nah, dari perkembangan YouTube di situs berbagi video tadi, itu muncul berbagai tantangan. Yang pertama yaitu ada kesulitan pencarian video. Nah, kesulitan pencarian video ini dikarenakan pertumbuhan pesat jumlah video yang menyulitkan pencarian yang diinginkan. Kemudian, selain itu, pengguna juga harus berusaha lebih keras untuk menemukan video spesifik dari koleksi yang besar. Yang kedua ada kategorisasi video kurang mendetail. Nah, maksud dari poin ini yaitu video yang ada di YouTube itu hanya dikelompokkan dalam kategori tingkat tinggi yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan pengkategorian ini dilakukan oleh satu pengguna yang mengunggah video sehingga menyebabkan variasi yang luas dalam satu kategori saja. Kemudian ada genre musik yang terbatas. Situs seperti Dailymotion dan MySpace cenderung menggunakan kategori genre musik yang terbatas seperti pop, rock, dan hip hop. Namun, minat pengguna terhadap musik sering lebih beragam dan spesifik daripada itu. Mereka mungkin tertarik pada subgenre atau gaya musik yang lebih khusus atau musik dari budaya tertentu yang tidak mencakup dalam kategori genre data tersebut. Oleh karena itu, kategori yang terlalu terbatas mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan minat musik yang lebih unik atau beragam. Dan yang terakhir itu ada volume konten yang sangat besar. Volume konten yang sangat besar ini menggambarkan bahwa jumlah video yang diunggah dan ditonton setiap hari di situs berbagi video seperti YouTube itu lebih dari 65.000 video. Dan situs ini menyajikan jumlah konten yang luar biasa besarnya. Tak hanya itu, lebih dari 100 juta tampilan video dilakukan setiap harinya menunjukkan seberapa aktifnya pengguna dalam menonton konten di platform tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengelompokan dan indeksan yang efisien untuk membantu pengguna menemukan konten yang mereka minati di tengah jumlah konten yang sangat besar. Oke, next. Dan di slide selanjutnya ini terdapat metode clustering untuk mengatasi tantangan yang disampaikan di slide sebelumnya. Jadi metode clustering ini ada 3 pendekatan. Yang pertama ada clustering berbasis komentar pengguna, kemudian ada clustering berbasis tab pengguna, dan pendekatan multimodal. Nah, masing-masing dari clusternya itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan dari clustering berbasis komentar pengguna itu yakni ada akurasi dan keadilan, di mana maksud dari ini yaitu menangkap opini publik secara langsung sehingga hasil clustering itu lebih akurat dan adil. Kemudian ada dinamisme, di mana kategori dapat beradaptasi dan berubah secara dinamis sesuai dengan komentar terbaru dari pengguna. Selanjutnya ada kekayaan informasi dari komentar dalam bahasa alami atau natural language pre-processing memungkinkan deskripsi yang lebih rinci dan mencerminkan ide-ide tingkat yang halus. Kemudian untuk kekurangannya yaitu ada tantangan teknis yang memerlukan pre-processing yang signifikan untuk membersihkan data komentar yang berisik dan tidak terstruktur. Kemudian ada kompleksitas analisis yang merupakan bahasa alami dalam komentar bisa sangat bervariasi dan kompleks, memerlukan algoritma canggih untuk analisis yang efektif. Kemudian ada clustering berbasis tab pengguna, itu kelebihannya yaitu simple, yang berarti bahwa tab biasanya pendek dan langsung memudahkan proses clustering. Dan yang kedua ada cepat dan efisien, yang merupakan proses clustering lebih cepat diterapkan karena tab biasanya sudah tersedia dan terstruktur. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu keterbatasan deskripsi. Untuk teks sendiri seringkali terlalu singkat untuk mewakili ide kompleks, sehingga hasil clustering mungkin hanya mencerminkan konsep tertentu. Kemudian ada kurang mendetail, yang artinya bahwa pada clustering tab pengguna ini, dia tidak akan mampu menangkap detail dan nuansa yang
terdapat dalam deskripsi video yang lebih panjang. Kemudian ada pendekatan multimodal, itu kelebihannya ada komprehensif yang menggabungkan berbagai modalitas antara teks, audio, visual untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai video ini tersebut. Kemudian ada adaptabilitas yang dapat digunakan untuk berbagai jenis konten video dengan berbagai fitur yang berbeda. Kemudian yang untuk kekurangannya ada kompleksitas implementasi yang memerlukan usaha manusia yang signifikan untuk mengidentifikasi kategori yang berbeda dari sejumlah besar video. Dan untuk biaya dan waktu itu implementasi dan pemrosesan yang lebih kompleks memerlukan lebih banyak sumber daya baik dari segi waktu maupun dari biayanya. Oke, next. Untuk selanjutnya yaitu ada pengembangan sistem multimedia data mining. Yang pertama yaitu ada pengembangan sistem multimedia data mining, yang berarti bahwa sejak akhir tahun ke-80-an, penelitian ini berkembang cepat mengenai data mining dari sebuah sosial media. Hal ini tidak hanya menangani teks, tapi juga data multimedia seperti audio, video, dan lain sebagainya. Yang kedua ada multimedia miner, itu pengembangan oleh Kismar Erzain et al. Dengan fokus pada klasifikasi dan pengelompokan gambar serta video berdasarkan fitur multimedia dan informasi dari HTML. Kemudian yang ketiga itu ada penelitian Kotsiantis et al. Yang memutuskan perhatian pada hubungan antar objek multimedia menggunakan fitur video sebagai histogram, warna atau grayscale, dan informasi pixel. Dan yang terakhir itu ada perkembangan teknologi. Dorongan dari kemajuan teknologi menyebabkan semakin banyaknya aplikasi multimedia, mendorong pengembangan pendekatan data mining yang lebih luas untuk menangani tantangan pengolahan data multimedia ini, membawa si data mining ini berubah sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Oke, next. Oke, kita lanjut ke penemuan dan kategorisasi konsep video berbasis perhatian publik untuk mencari video. Dengan semakin banyaknya konten media, pencarian video menjadi lebih sulit. Pengguna sering kesulitan menemukan video yang diinginkan dari banyaknya pilihan yang tersedia. Ada dua cara untuk mempermudah pencarian video. Yang pertama itu meningkatkan mesin pencari berbasis teks, dan yang kedua itu ada membuat directory yang lebih baik. Pada subbab ini berfokus pada mesin pencari berbasis teks. Meski banyak situs, video memungkinkan pengguna memberi tag pada video saat diunggah. Tag ini seringkali terlalu singkat dan tidak membantu pencarian yang efektif. Metode yang diusulkan memanfaatkan komentar pengguna yang biasanya mendeskripsikan video secara rinci untuk mengelompokkan video ke dalam kategori yang lebih spesifik. Kata-kata kunci yang diidentifikasi dari setiap kategori dapat digunakan sebagai tag tambahan untuk memudahkan pencarian. Dalam video musik, pengkategorian biasanya berdasarkan genre musik seperti pop atau metal. Namun, orang juga memilih preferensi lain seperti penampilan penyanyi atau cara penampilan, sehingga genre musik saja tidak cukup untuk pencarian video yang efektif. Tujuannya adalah menemukan kategori yang mencerminkan minat populer dan meningkatkan indeks video dengan konsep yang lebih mendalam. Algoritma yang digunakan mengelompokkan video berdasarkan komentar pengguna untuk menemukan konsep video yang relevan. Meskipun tag populer dalam membantu menemukan minat pengguna, studi menunjukkan bahwa tag sering tidak efektif karena keterbatasan sistem dan perilaku pengguna seperti promosi diri dan polusi konten. Singkatnya, untuk meningkatkan pencarian video, penting untuk memanfaatkan deskripsi rinci dari komentar pengguna daripada mengandalkan tag yang seringkali tidak akurat dan tidak lengkap. Tag pada video cenderung bias dan tidak akurat dalam mendeskripsikan isi video. Sebaliknya, komentar lebih efektif karena terbuka untuk umum dan dapat skala besar. Tag biasanya sedikit dan tidak mewakili perasa publik, sedangkan komentar mencerminkan berbagai pemikiran pengguna dan lebih mendalam. Komentar juga lebih banyak jumlahnya dibanding tag, sehingga lebih baik digunakan untuk pencarian video. Penelitian menunjukkan bahwa layanan pencarian sangat penting untuk situs video sosial. Menggunakan komentar pengguna dapat meningkatkan pencarian video dibandingkan dengan tag yang tidak sempurna. Pendekatan berbasis konten juga telah diusulkan, tetapi tidak mencerminkan pandangan pengguna. Komentar mengandung baik konten video maupun pandangan pengguna, sehingga lebih efektif untuk mengelompokkan video berdasarkan perhatian publik. Next. Nah, kita masuk dalam pengumpulan data. YouTube adalah platform berbagai video di mana pengguna dapat mengunggah video mereka untuk dibagikan. Setiap video bisa disertai deskripsi singkat dan tag. Selain mengunggah video, pengguna lain yang terdaftar juga bisa meninggalkan komentar pada video tersebut. Dalam subbab ini, kami menfokuskan pada komentar pengguna pada video penyanyi Hong Kong di YouTube dan melakukan perbandingan antara komentar dan tag. Pertama, kami mendefinisikan 102 nama penyanyi atau grup dari Hong Kong. Dengan set nama tersebut, kami mengembangkan paralel untuk mencari video terkait berdasarkan judul,
dan deskripsi video di YouTube. Dari video yang ditemukan, crawler menyimpan URL masing-masing video untuk diproses lebih lanjut. Untuk memudahkan pengguna komentar pengguna Carwell mengubah URL yang diambil menjadi tautan yang mengarah ke halaman semua komentar dari video tersebut. Dengan semua URL video yang telah diubah, Carwell dapat mengambil halaman web video dan mengumpulkan judul video, semua komentar pengguna, dan nama pengguna yang meninggalkan komentar pada video tersebut. Dalam dataset yang diperoleh oleh Carwell kami, terdapat 19.305 video yang diambil dengan 102 penyanyi dan 7.271 pengguna yang terlibat. Next. Lalu ada pemrosesan data atau data preprocessing. Untuk mempermudah pencarian video dengan menemukan perhatian publik dan mengkategorikan video, diperlukan lebih banyak data dari situs berbagi video. Namun mengumpulkan data mentah dalam jumlah besar saja tidak cukup untuk diproses lebih lanjut. Dataset besar perlu diproses dalam bidang data mining. Hal ini juga berlaku untuk algoritma kami. Setelah melakukan crawling di YouTube, data dalam jumlah besar perlu diproses sebelum melakukan pengelompokan video. Berikut ada 2 langkah pemrosesan data dalam algoritma kami, yaitu data cleaning dan text matrix generation. Data cleaning atau pembersihan data. Komentar di YouTube seringkali berisi kata-kata non-informatif seperti terima kasih dan kamu. Oleh karena itu, pemrosesan teks harus hati-hati agar tidak menghasilkan pengelompokan yang buruk. Pembersihan data diperlukan untuk menangani kata-kata yang mengganggu ini. Dalam bahasa alami, banyak kata tidak berguna untuk pengelompokan dan membuat dataset sangat bising atau memiliki noise yang banyak. Menggunakan stop list adalah salah satu untuk cara untuk membersihkan kata-kata noise tersebut. Stop list membantu menghilangkan kata-kata non-informatif dari dataset. Setelah semua kata yang tidak berguna dihapus dengan stop list, dataset kemudian diproses untuk pembuatan matriks. Lalu kedua ada text matrix generation. Data berbentuk teks sulit untuk diproses lebih lanjut, sehingga lebih mudah jika diubah terlebih dahulu menjadi representasi matriks. Misal, dataset dapat diwakili oleh matrik A yang berukuran N kali M, di mana N adalah jumlah video dan M adalah jumlah kata unik yang tidak peka huruf besar kecil. Dalam semua komentar. Untuk mengubah data teks menjadi matrik, pertama-tama dibuat kamus dari kata-kata tidak peka huruf besar kecil dalam semua komentar, kata-kata yang sangat sering muncul atau jarang, seperti is, M, the, dan A, dihilangkan karena tidak penting. Setelah penyaringan kata-kata tidak berarti ini, kamus dan matriks dapat dibentuk. Next. Lalu ada video processing via clustering. Untuk mempermudah pencarian video, penting menemukan konsep video yang mendetail dan membuat kategori video berdasarkan perhatian publik. Komentar pengguna memberikan opini yang dapat mendeskripsikan konsep video secara rinci. Menganalisis komentar ini dapat menemukan konsep video yang membantu meningkatkan pengindeksan dan mempermudah pencarian. Mengelompokkan video dengan komentar serupa dapat memberikan kategori video yang baik. Karena tujuan pengelompokan untuk memisahkan data dan mengelompokkan objek serupa, algoritma pengelompokan cocok untuk membuat kategori video yang membantu pengguna menemukan video yang diinginkan. Gambar di samping menunjukkan prosedur untuk menemukan konsep video, menemukan perhatian publik terhadap penyanyi Hongkong, dan mengkategorikan video penyanyi Hongkong dari YouTube. Next. Lalu ada pengelompokan video dan penemuan konsep. Kami memilih non-negative matrix factorization atau NMV sebagai algoritma klasterisasi video karena 3 alasan utama. Pertama, NMF adalah metode Bleak klasterisasi yang memungkinkan kata-kata komentar dan video dikelompokkan secara bersamaan. Dengan demikian, karakteristik utama dari kelompok video dapat diidentifikasi sambil mengelompokkan video dengan pandangan pengguna yang serupa. Kedua, NMF tidak memberikan penugasan absolut video ke kelompok tertentu. Algoritma klasterisasi dengan penugasan absolut tidak cocok untuk klasterisasi video penyanyi karena dalam praktiknya, sebuah video dapat termasuk dalam beberapa kelompok. Misal, sebuah video musik klasik yang dinyanyikan oleh penyanyi yang sudah meninggal dapat dimasukkan ke dalam kelompok klasik dan penyanyi yang sudah meninggal. NMF menghitung koefisien kemungkinan setiap video untuk berbagi kelompok, sehingga sebuah video dapat ditugaskan ke beberapa kelompok. Ketiga, NMF efektif untuk klasterisasi data dalam jumlah besar, yang menjadi salah satu perhatian utama kami. Model faktor linear berdimensi rendah yang efektif sangat diinginkan. Komentar pada video sering menangkap perasaan pengguna tentang video atau menggambarkan video tersebut. Video-video akan dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama jika memiliki komentar dengan konten serupa. Oleh karena itu, video-video yang serupa dapat dikelompokkan bersama dan karakteristiknya dapat diungkap sebagai yang menarik publik. Misal A dalam matrik video kata N kali M yang dihasilkan dalam pra-pemrosesan data di mana N adalah jumlah video dan M adalah jumlah kata dalam kamus. Karena semua elemen dalam A adalah jumlah kemunculan kata dalam dokumen, elemen tersebut lebih besar atau sama dengan 0 membuat matrik A menjadi matriks non-negatif. Karena pentingnya suatu istilah dalam sebuah dokumen dapat tercermin dari jumlah kemunculannya, ukuran kata kunci yang terkenal dalam Information Retrieval (TF-IDF) digunakan untuk mengekstraksi kata-kata penting. Dalam dataset, sebuah komentar pada video digabungkan dan dianggap sebagai dokumen.
Pentingnya istilah I dalam dokumen J adalah WIJ yang dihitung dengan menggunakan TFIJ atau frekuensi istilah dari istilah I dalam dokumen J. Dan IDFI, frekuensi dokumen terbalik dari istilah I. Istilah-istilah yang penting bagi sebuah dokumen diharapkan muncul banyak kali dalam dokumen tersebut. Oleh karena itu, frekuensi istilah digunakan untuk mengukur frekuensi ternormalisasi dari suatu istilah dalam sebuah dokumen. Misal, istilah yang berbeda dalam dokumen J, TFIJ dapat dihitung sebagai next. Dapat dihitung sebagai rumus di kiri, di mana FIJ adalah berapa kali istilah I muncul dalam dokumen J. Sebagai kata-kata muncul dalam banyak dokumen, tidak berguna untuk membedakan dokumen. Suatu ukuran IDF digunakan untuk mengurangi pentingnya istilah-istilah yang banyak digunakan ini. Kebalikannya, frekuensi dokumen istilah I didefinisikan sebagai rumus di sebelah kanan, di mana N adalah total jumlah dokumen dalam dataset dan NI adalah jumlah dokumen pernyataan yang mengandung istilah I. Next. Setelah menghitung frekuensi istilah dan frekuensi dokumen terbalik, penting bobotan C suatu term I pada dokumen J didefinisikan sebagai gabungan dari TFI, J, dan IDFI yang bisa dilihat rumusnya di sebelah kiri. Semakin besar bobotnya, semakin penting istilah tersebut dalam dokumen yang bersangkutan. Dari matrik A dapat dihasilkan matrik non-negatif X dengan menghitung bobot kepentingannya. Setiap elemen dalam X didefinisikan sebagai rumus di sebelah kanan. Dengan memasang model faktor K ke matrik X, di mana K sama dengan jumlah kelompok yang diperoleh X, didekomposisi menjadi dua matrik non-negatif W dan H, sehingga X sama dengan WH plus U. Setelah dekomposisi matrik, ukuran W menjadi NK dan H berukuran K kali M. Tujuan kita adalah mencari W, sehingga X, W, H. Next. Dengan memperbarui W dan H secara berulang, kita dapat memperoleh W dan H dengan meminimalkan fungsi di kanan. Dengan pertimbangan matrik W dan H serta batasan bahwa W, H lebih dari sama dengan 0. Next. Dalam W, nilai yang dipegang dalam WNK adalah koefisien yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan video N termasuk dalam klaster K. Untuk tujuan penelitian kami telah memperbaiki metode penugasan grup dalam NMF. Aplikasi asli algoritma NMF menetapkan objek ke grup berdasarkan pendekatan koefisien maksimum. Namun, dalam metode kami, video N dianggap berada dalam grup K jika WN K memiliki nilai besar dari ambang batas beta K dan dalam vektor N di W, di mana nilai ambang batas beta K tergantung pada data. Ambang batas harus dipilih dengan cara yang bergantung pada distribusi koefisien. Video kemudian dapat dikelompokkan ke dalam klaster berdasarkan kesamaannya. Kami mendefinisikan himpunan klaster untuk video VN yang menjadi miliknya sebagai fungsi di sebelah kiri, di manakah adalah kumpulan semua klaster. Next. Lalu, matriks H menyediakan informasi tentang karakteristik sekelompok video. Kata-kata konsep dari sebuah klaster dapat ditemukan dengan H karena HK, M adalah koefisien dari istilah tersebut. Kata M termasuk dalam klaster K karena koefisiennya menunjukkan seberapa erat hubungan suatu istilah dengan sebuah klaster. Semakin besar koefisiennya, semakin besar kemungkinan istilah tersebut terkait dengan klaster tersebut. Untuk setiap klaster, 10 kata teratas dengan memperhatikan koefisien istilah klaster dianggap sebagai kata konsep untuk klaster tersebut, yang menggambarkan properti dari sekelompok video dan memberikan deskripsi mendalam untuk video-video tersebut. Memperkaya indeks video dengan memasukkan kata-kata konsep yang ditemukan dapat meningkatkan pengalaman pencarian video pengguna secara signifikan. Next. Factorized component entropy measures for vocabulary construction. Metode faktorisasi matrik dan metode Dirichlet laten sering digunakan untuk memproses artikel berita dan karya teknis, namun mengalami kesulitan ketika diterapkan pada pernyataan pendek dalam komentar. Kesalahan pengejaan dan panjang komentar yang singkat adalah masalah umum di YouTube. Untuk mengatasi hal ini, diusulkan penggunaan entropi komponen yang difaktorkan sebagai ukuran untuk membangun kosakata yang baik dalam menganalisis komentar yang memiliki noise banyak. Grafik di kiri menunjukkan ukuran kosakata tergantung pada frekuensi kata minimum global dengan terlihatnya penurunan yang sangat tajam saat frekuensi kata global meningkat. Dua matrik W dan H dari faktorisasi matrik menggambarkan keanggotaan klaster dengan keanggotaan klaster CI dari konsep ke I diberikan oleh CI sama dengan ARG max WIJ J. Untuk next. Untuk mengevaluasi bagaimana kata-kata didistribusikan di antara konsep yang berbeda, kita dapat menghitung entropi kata konsep dari konsep ke J menggunakan rumus di EFJ sama dengan min sigma I HIJ bagi sigma I HIJ log HIJ bagi sigma I HIJ. Entropi kata konsep yang kecil menunjukkan distribusi kata-kata yang terfokus pada sejumlah fitur yang lebih kecil, menguntungkan untuk analisis. Sementara itu, entropi konsep yang besar menunjukkan distribusi kata-kata yang merata di antara berbagai konsep, sulit untuk dibedakan. Perubahan dalam entropi dapat diukur dengan mengambil turunan diskrit, di mana penurunan besar menunjukkan ukuran yang sesuai untuk konstruksi kosakata. Next.
Gambar di sebelah kiri memperlihatkan entropi kata konsep sebagai fungsi dari frekuensi kata global dengan penurunan entropi terjadi seiring berkurangnya ukuran kosakata. Menunjukkan turunan dari entropi kata konsep. Selain itu, entropi konsep dapat mendefinisikan seberapa baik komentar video dikelompokkan bersama. Lalu gambar di sebelah kanan menggambarkan turunan dari entropi gabungan. Pada akhirnya entropi gabungan dapat diperoleh dengan mengalihkan entropi konsep video, entropi kata konsep, dan entropi yang diperoleh dengan cara yang sama dengan mengambil transpose dari W dan H. Turunan dari entropi gabungan ditunjukkan dalam gambar yang dimana noise-nya lebih lanjut ditekan. Masih aku ya? Next. Lalu ada evaluasi eksperimental. Sebuah eksperimen bukti konsep dilakukan dengan video-video dalam domain musik regional Hong Kong. Sebuah PC Intel Core TM 2 kuat 2,40 GHz dengan RAM 4 GB digunakan untuk melakukan eksperimen kami. Web crawler kami diimplementasikan dalam F, C++, dan algoritma inti diimplementasikan dalam MATLAB. Lalu pengaturan empiris. Inti penjelasan tadi adalah mengenai pengaturan empiris untuk eksperimen clustering video. Pertama, video dikumpulkan dari YouTube berdasarkan daftar nama penyanyi yang telah ditentukan. Lalu video yang duplikat dihapus untuk hasil clustering yang lebih akurat. Selain itu, video yang memiliki komentar yang sangat sedikit juga dihapus karena tidak informatif untuk clustering. Selanjutnya, nama penyanyi ditambahkan ke daftar stop list karena dominasi nama mereka dalam komentar tidak memberikan informasi detail tentang konsep video. Video ini lalu dikelompokkan ke dalam K kelompok menggunakan algoritma clustering. Jumlah cluster K dipilih dengan mencari nilai yang menghasilkan entropi rata-rata terendah dalam rentang 10-35 kelompok. Dan dari eksperimen, nilai K ditetapkan menjadi 20. Next. Eksperimen dilakukan 2 kali dengan pengaturan parameter. Sekali dengan ambang batas I yang menganggap cluster I sebagai koefisien rata-rata dari semua video. Rumusnya bisa dilihat di rumus yang kiri. Untuk mengkompensasi kinerja yang buruk yang disebabkan oleh distribusi koefisien yang sangat tidak merata, kami memilih ambang batas menjadi koefisien rata-rata ditambah standar deviasi dari semua video untuk eksperimen kedua. I yang berkaitan dengan cluster I yang didefinisikan dengan rumus di sebelah kanan, di mana N adalah jumlah total video yang dikelompokkan. Next. Oke, selanjutnya yaitu analisis dan kategorisasi video musik di Hong Kong. Pada analisis di sini menggunakan metode clustering yaitu non-negative matrix factorization atau NMF. NMF ini digunakan untuk mengelompokkan video berdasarkan komentar. Lalu dapat dilihat pada tabel kategori di samping. Kalau misalnya di sini itu NMF menghasilkan 20 kategori. Berbeda dari situs seperti Dailymotion yang hanya memiliki 8 kategori saja. Lalu eksperimen dan hasil clusternya. Yang pertama kita bahas mengenai metadata versus komentar pengguna. Metadata di sini itu yaitu seperti judul video, lalu deskripsi video, lalu juga tag-nya. Eksperimen metadata versus komentar pengguna dihasilkan bahwa komentar pengguna ini lebih informatif daripada metadata dalam pengelompokan video. Clustering berdasarkan komentar memberikan gambaran yang lebih baik tentang konten video. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang algoritma ambang batas. Nah, dapat dilihat di algoritma ambang batas ini, menggunakan koefisien rata-rata sebagai ambang batas menghasilkan kelompok video yang lebih besar, tetapi menurunkan presisi. Sebaliknya, ambang batas yang lebih besar menghasilkan presisi yang lebih baik dengan rata-rata 74,96% dibandingkan 45,75% untuk ambang batas yang lebih rendah. Nah, di sini kita juga akan melakukan perbandingan metode clustering lagi dengan membandingkan metode latent dirichlet allocation atau LDA versus NMF. Kedua algoritma itu dibandingkan, dapat ditunjukkan bahwa NMF lebih unggul menemukan konsep video. Sedangkan LDA ini itu kurang efektif dibandingkan dengan NMF dalam clustering video untuk musik di Hong Kong ini. Lalu ada komentar pengguna versus tag pengguna. Komentar pengguna memberikan informasi yang lebih mendalam daripada tag, membantu dalam prediksi konten video yang lebih akurat. Sebagian besar video tidak memiliki tag yang mencakup kata-kata konsep dari pengelompokannya, menegaskan bahwa pengelompokan berbasis komentar lebih efektif daripada tag. Dapat dilihat di sini, kalau misalnya tag ini lebih kayak kurang jelas gitu daripada yang komentar ini. Komentar ini lebih spesifik aja.
Lalu kesimpulan dan pekerjaan di masa depan. Kesimpulannya, teknik berbasis komentar dengan menggunakan clustering berbasis komentar memberikan kinerja lebih baik daripada metode berbasis tag dalam kelompokan video musik. Kategori yang ditemukan dari umpan balik pengguna mempermudah pencarian video yang diinginkan. Kegunaan algoritma yang diusulkan membantu dalam memahami budaya sosial dengan mengelompokkan video, pengguna, dan juga penyanyi. Hal ini bermanfaat bagi ilmuwan sosial, bisnis hiburan, dan pengguna umum. Lalu pengembangan lebih lanjutnya, rencana untuk mengembangkan teknik berbasis komentar ke pengelompokan pengguna dan juga penyanyi, menganalisis hubungan antar klaster untuk memahami tren musik, gaya penyanyi, dan juga preferensi pengguna dari waktu ke waktu. Lalu aplikasi bisnisnya memanfaatkan hubungan yang ditemukan untuk mengurangi biaya iklan, mengelola kelompok penggemar, dan meningkatkan fungsi pencarian video di sistem jaringan sosial. Lalu di sini ada beberapa referensi yang kami gunakan. Ada 5 referensi. Oke guys, jadi itu tadi video presentasi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.